Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang memberi waktu dan kesempatan untuk kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Kami mau fokus dengarkan firman-Mu Tuhan. Waktu dan kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Tuhan dimuliakan. Semua pekerjaan iblis yang mau mengganggu fokus kami mendengar firman, kami tawan, kami tolak keluar. Hanya Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Terima kasih kepada hambanya di sini yang mempercayakan tugas pelayanan. Tuhan memberkati. Ini mungkin kali yang kedua saya khotbah di tempat ini. Dulu saya khotbah di sini sebelum pandemi. Ada yang kenal dengan saya? Tolong angkat tangan. Cuma satu orang ya. Sama Bapak Ibu Gembala 3. Cuma 3 orang. Berarti ini Bapak Nelson enggak begitu terkenal. Baik Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang apabila kita menghadapi satu masalah, apa yang harus kita lakukan? Sebab hidup ini sudah pasti kita terus diperhadapkan dengan masalah. Selama kita hidup di dunia ini sudah pasti kita diperhadapkan dengan, dan kita manusia tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang harus kita pikirkan, kalau terjadi satu masalah dalam hidup kita, bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Sebab kita tidak boleh lari. Masalah itu harus kita hadapi. Amin. Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Kemudian kita lompat ayat 8. Kita lompat lagi ayat 18 sampai 19. Saya ulangi 1 Samuel pasal 30 ayat 6, ayat 8, ayat 19, ayat 18 sampai 19. Soalnya ini ayatnya agak panjang jadi saya lompat untuk kita menghemat waktu ya. Baik. Bagi kita yang belum sempat buka bisa lihat di layar ya. Mari kita mau baca bersama-sama 2, 3. Masing-masing anak-anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Iya, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat masalah yang dihadapi Daud, ini betul-betul masalah yang paling menyakitkan bagi Daud. Kalau kita melihat masalah-masalah yang dihadapi Daud, sungguh pun dia berulang kali mau dibunuh oleh Saul. Tapi saudara yang kekasih, nggak pernah kita melihat Daud sampai menangis. Betul? Tapi saudara, kalau kita melihat di firman Tuhan yang kita baca ini, ketika Daud menghadapi masalah, dia sampai menangis. Itu artinya apa? Masalah yang dia hadapi itu begitu membuat hatinya perih sekali. Biasanya manusia kalau sudah menghadapi masalah yang sangat-sangat menyakitkan, pelampiasannya yang kita lihat adalah air mata. Kalau air mata sampai tercurah, saudara, itu berarti sudah enggak kuat untuk menghadapi masalah itu. Betul? Kalau kita masih tertawa menghadapi masalah, masih bisa cia-ciaan, masih bisa makan-makan, berarti kita masih kuatlah menghadapi masalah, ya. Tapi kalau sudah sampai kita menangis, sampai enggak bisa tidur, sampai enggak bisa makan, itu berarti masalahnya sungguh sangat berat sekali. Amin. Itu sebabnya saudara yang kekasih, saya berani katakan inilah betul-betul Daud berada di titik terendahnya. Daud betul-betul sangat terjepit. Kenapa begitu menyakitkan sekali masalah ini bagi Daud? Sebab Daud ini diangkat menjadi raja di Siklag karena persahabatannya dengan Akis, Raja Akis. Sebenarnya Siklag ini di bawah kekuasaan dari Filistin. Saat dia dipercaya untuk menjadi pemimpin di Siklag, Siklag ini dibakar dengan Amalek. Kemudian harta kekayaan mereka diambil. Yang paling menyakitkan sekali, semua orang hidup-hidup ditawan, termasuk kedua istri Daud. Saudara, kita perhatikan ketika menghadapi masalah yang seberat ini, tindakan yang diambil oleh Daud, perhatikan supaya kita juga bisa mencontohnya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Daud menguatkan imannya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah yang besar, yang membuat sesak dada kita, yang membuat kita nangis, yang membuat kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Belajar menguatkan iman.
Pandemi yang melanda dunia terjadi tahun berapa? Tahun 2020. Masih ingat ya? Sebab itu satu masalah yang melanda dunia yang sungguh-sungguh menyakit. Betul? Saya melihat setiap kali ketemu orang saat itu, enggak ada yang wajahnya sukacita. Serius semua, saudara. Apalagi pemerintah menyarankan diam di rumah saja ya. Sekarang kita memasuki tahun 2025. Pandemi sudah berlalu berapa tahun? 5 tahun, betul? Perekonomian di negara kita ini sudah pulih apa belum? Sebab kalau masih banyak tingkat pengangguran berarti perekonomian belum. Kita melihat saudara, kalau kita bertanya kepada orang bisnismen, mereka katakan perekonomian belum baik. Sampai kita bertanya kepada pedagang kecil, jawabannya tetap sama. Ada yang berkata, nanti ekonomi ini baru pulih di tahun 2027. Kemudian ada lagi yang bertanya, iya kalau iya, kalau tidak. Dan saya mau bertanya kepada kita, bukankah saat ini kita masih menghadapi masalah, khususnya masalah ego? Di saat kita menghadapi masalah yang seperti ini, kita mungkin melihat tabungan kita atau rekening kita. Wow, kalau tahun-tahun yang lalu kita melihat kita bisa menabung, rekening kita bertambah. Sekarang rekening kita semakin berkurang. Itu artinya setiap bulan yang kita makan bukan uang hasil tapi tabungan. Betul? Tambah sesak lagi dadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, itu baru masalah ekonomi yang kita hadapi, belum lagi masalah lain-lainnya, lain-lainnya. Itu baru kita mengungkap masalah ekonomi. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau kita berada di titik yang terendah, menghadapi satu masalah kita enggak kuat, kita enggak mampu, kita berkata bagaimana jalan keluar masalah ini. Kita menangis juga tidak menyelesaikan masalah kita. Ingat, Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya. Untuk apa? Loh, udah lupa firman-Nya. Barusan berapa menit. Tuhan mengajar kita di saat menghadapi masalah, menguatkan. Iya. Artinya menguatkan iman itu apa, Saudara? Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, perkatakan. Jangan ketika kita dihimpit dengan badai masalah, kita berdiam. Jangan kita mengeluh. Jangan kita berkata, aduh, matang aku, matang. Ya opo iki. Kalau itu yang kita lakukan, kita semakin kuat apa semakin terpuruk? Semakin terpuruk. Kita semakin senang apa semakin sedih?
semakin sedih. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ketika kita menghadapi masalah, perlu kita menguatkan iman kita dengan cara memperkatakan firman itu. Memperkatakan firman yang kita sudah dengar. Amin. Contoh, Tuhan, kalau burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara. So pasti saya juga dipelihara oleh. Kemudian kita bisa berkata dengan cara yang lain. Kalau dulu Tuhan pernah menolongku, menyatakan mujizatnya, memberkati hidupku, saat menghadapi kesusahan ini juga, Tuhan sanggup menolongku. Amin. Kok nggak ada tepuk tangannya? Itulah kata-kata iman yang harus kita ucapkan. Itulah yang namanya apa? Menguatkan. Iya. Itu. Jadi Daud itu dia bisa kuat menghadapi masalahnya karena dia menguatkan. Mungkin kita berkata, Pak, saya sudah praktekkan itu Pak, belajar menguatkan iman. Di saat saya kekurangan, saya perkatakan Pak, uang saya ini nggak cukup untuk sampai 1 bulan. Tetapi saya katakan terjadi mujizat Tuhan seperti 2 ikan 5 roti. Cukup untuk sebulan, tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Kemudian Pak, di akhir bulan bukan berkelimpahan, tetapi si kekurangan Pak. Saya katakan, ketika saudara mengucapkan kata-kata iman itu, memperkuat imanmu. Coba saudara yang kekasih bandingkan dengan engkau mengeluh. Kira-kira engkau lebih terpuruk ketika mengucapkan kata-kata iman atau ketika engkau bersungut-sungut? Apa? Iya. Iman kita lebih terpuruk ketika kita Nah, kemudian ketika kita memperkatakan firman, pertolongan Tuhan belum datang. Tetapi minimal hatimu sedikit agak lega. Keadaanmu tidak terlalu susah. Sungguh pun mujizat belum terjadi, tapi di dalam imanmu ada setitik Bapak Ibu ngerti enggak kalau kita menghadapi masalah, terus kemudian kita larut dalam kesedihan. Kalau kita bersedih dalam 1, 2 hari, 3 hari, itu enggak apa-apa, itu wajar. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, sampai 1 minggu enggak bisa tidur, 2 minggu enggak bisa tidur, 3 minggu enggak bisa tidur. Lama-lama nanti kita akan dikirim kemana? Ke RS jiwa, saudara. Nangkap, saudara. Sebab orang kalau tidak bisa tidur dalam 1 minggu, dianggap itu stres ringan. Tapi kalau 2 minggu gak bisa tidur, dianggap stres sedang. Tapi kalau sampai 3 minggu, berminggu-minggu tidak bisa tidur, berarti itu sudah hitungannya stres berat. Dosisnya nggak boleh yang ringan lagi, tapi harus dosis yang mau seperti itu. Apalagi kita yang sudah umur 40 tahun ke atas, perhatikan loh. Jangan firman Tuhan ini didengar terus kemudian dilupakan.
Firman Tuhan didengar untuk dilakukan. Amin. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas, perhatikan. Menghadapi masalah, jangan sampai susahnya berlarut-larut, berminggu-minggu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu berbahaya. Imunitas kita turun, banyak penyakit yang datang. Sudah minimal sakit kepala itu, kepala pusing pasti datang itu. Lain lagi nanti datang penyakit-penyakit yang lain ya. Tapi yang pasti kepala pusing, perut mual, muntah-muntah datang itu. Ya, jangan sampai susah. Pernah saudara yang kekasih, seorang jemaat kita curhat kepada saya. Dia suaminya jual rumah, dia suruh temannya jual rumah, dia serahkan sertifikatnya. Rumahnya itu cukup mahal, saya tahu rumahnya itu cukup mahal. Karena dia bersahabat baik, dia serahkan kepada temannya untuk menjualkan, dia serahkan juga sertifikatnya. Laku rumahnya saudara yang kekasih, tapi uangnya tidak ada, dicari teman sahabat karibnya, enggak ketemu. Akhirnya dia tinggal di rumah kontrakan, stres. Istrinya lebih kuat. Istrinya berkata, maafkan. Tidak mampu dia. Diingat terus, dicari terus. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan stres ringan lagi, terjadi stres gila. Sudah duit hilang, tinggal di rumah kontrakan, sakit gila. Jadi uang sudah kehilangan uang, datang lagi sakit penyakit. Makanya kalau kita menghadapi masalah, jangan berlarut-larut dalam kesusahan. Kalau kita berlarut-larut dalam kesusahan, kesusahanmu bisa enggak menyelesaikan masalahmu? Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kita, kenapa kita susah? Betul? Lebih baik kehilangan satu daripada kehilangan semuanya. Amin. Tanamkan loh. Jadikan ini prinsip loh. Jangan tawar-menawar lagi ya. Ingat ya. Jadi kalau menghadapi satu masalah, cukuplah masalah yang kita hadapi, jangan berlarut-larut susah. Sebab nanti kalau susah terus datang penyakit. Nanti sudah kehilangan yang satu, kita sakit, itu artinya kehilangan semuanya. Enggak ada lagi yang tersisa ya. Seperti si bapak tadi. Makanya kalau saya menghadapi masalah bersama dengan istri saya, yang paling saya wanti-wanti istri saya. Sebab apa? Dia sudah masuk usia yang 60 lebih. Jadi untuk kesehatan juga sudah harus berhati-hati ya. Sudah rawan lah ya. Enggak boleh terlalu berpikir yang berat. Makanya kalau saya lihat wajah istri saya sedikit agak susah, saya buat istri saya tertawa. Saya ini pintar buat istri saya tertawa, saudara. Tapi kalau 1 minggu, 2 minggu, istri saya itu senang terus. Terkadang orang pria itu juga pintar juga buat iseng supaya istri mangkel.
pintar. Tapi ingat saudara, jangan bapak-bapak ini pintar menjengkelkan istri. Tapi juga harus pintar buat istri tertawa, ya. Minimal lah bisa ngajak dia jalan-jalan, makan-makan. Jangan kesannya suami-suami ngamuk-ngamuk terus. Suami-suami hanya pintar marah-marah, ya. Jangan kesannya cuma begitu. Harus pintar juga lah buat istri tertawa. Kalau kita nggak bisa buat hiburan, membuat istri tertawa, minimal lah kita ajak dia jalan-jalan, makan-makan. Amin. Yang kedua, saudara, apa sikap kita ketika kita menghadapi masalah? Permisi Pak, kita sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12? Saya kalau sudah ngomong saudara, kadang-kadang lupa waktu. Makanya kadang-kadang kalau saya konseling, istri saya di samping saya, dia langsung giniin saya. Saya ngerti. Kalau saya khotbah, istri saya di belakang, istri saya langsung kedap. Udah ngerti saya. Kadang kalau sudah khotbah ya, lupa waktu. Baik saudara. Kita percepat sedikit lah ya. 8:30, 8:30. Jam 10 kira-kira begitu ya Pak ya. Baik. Poin yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita masuk poin yang kedua ya. Tapi ingat loh, jangan poin yang pertama terus dilupakan. Kadang-kadang kita itu begitu. Kita dengar, kita lupakan. Tapi kita dengar untuk kita lakukan. Pak, Bu, masih ingat tadi poin pertama ketika menghadapi masalah? Apa yang kita harus lakukan? Iya, jangan lupa loh ya. Nanti kira-kira 3 bulan, 6 bulan lagi, saya diundang lagi, saya tanya lagi. Ingat kira-kira apa enggak ya? Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Apa yang dilakukan Daud ketika menghadapi masalah? Perhatikan saudara, ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Nah ini dia. Baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika menghadapi masalah, yang dilakukan oleh Daud bertanya kepada saudara, ngerti enggak yang namanya bertanya? Persamaan kata bertanya dalam arti rohani. Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ini harus kita mengerti loh ya. Daud bertanya, persamaan kata bertanya dalam arti rohani, ada yang tahu? Iya, berdoa. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita langsung lipat tangan, tutup mata, apalagi kalau masalah yang kita hadapi itu masalah yang berat, kita nggak bisa menyelesaikannya. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih banyak lagi bila perlu disertai dengan berpuasa, doa.
Sebab terkadang Tuhan izinkan masalah itu datang supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu datang supaya kita punya pengalaman berjalan bersama dengan. Kalau kita happy-happy saja, senang-senang saja, tidak pernah menghadapi masalah, justru itu lebih berbahaya. Sebab ketika kita nanti menghadapi masalah yang berat, kita nanti enggak mampu. Sebab kita tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami mujizatnya Tuhan, suatu waktu menghadapi masalah yang berat, iman kita akan berkata, kalau dulu Tuhan menolongku, saat ini juga Tuhan bisa menolong. Amin. Jadi kalau diizinkan Tuhan menghadapi masalah, jangan ngamuk sama Tuhan ya. Kau muda, kalau engkau berpacaran, diputus dengan pacarmu, ojo sedih berlarut-larut ya. Bapak-bapak kalau di PHK sampai saat ini belum kerja, ojo ngamuk ya. Ojo ngamuk sama Tuhan. Para bisnismen, kalau engkau sampai saat ini melihat bisnismu tidak lancar seperti dulu, masih tersendat-sendat, jangan ngamuk sama Tuhan ya. Sebab engkau diizinkan menghadapi masalah itu supaya engkau melihat pertolongan Tuhan, supaya engkau memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Rupa-rupanya kita ini paling takut dengan masalah. Padahal Tuhan izinkan masalah itu supaya kita lebih kuat. Saya melihat saudara yang kekasih Raja Wali untuk mengajar anaknya terbang, dirusak sarangnya. Kalau bulu anak-anaknya itu sudah mulai tumbuh, saudara, sarangnya dibongkar sama dia. Saat sarangnya dibongkar, menyakitkan enggak sama anak burung itu? Menyakitkan. Tetapi di situ dia justru diajar terbang oleh induknya. Diangkat dia dari ketinggian, dilepaskan dia. Takut enggak? Sangat takut. Tetapi justru di situ dia belajar untuk menggunakan sayapnya. Begitu burung induknya melihat anaknya terhuyung-huyung, belum bisa menggunakan sayapnya, ditangkap dia. Induknya tidak membiarkan anaknya sampai jatuh tergeletak. Ditangkap dia. Tapi ditangkap sama induknya. Apakah langsung induknya berkata, "Nak, sekarang kamu tak gendong saja. Sampai masa tuamu tak gendong supaya kamu tidak menghadapi masalah." Tak gendong. Tak gendong. Apakah itu didikan yang baik? Tidak. Tetapi induknya mengangkat anaknya ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kemudian dilepaskan lagi. Sampai dia bisa menggunakan sayapnya. Sampai dia bisa terbang sendiri. Kalau kita anak-anak Tuhan, diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Diangkat Tuhan, jatuh lagi. Ditinggikan Tuhan,
melarat lagi. Kadang-kadang anak Tuhan berkata begini, Tuhan katanya sekali engkau mengangkatku, enggak pernah turun lagi. Buktinya pandemi sampai sekarang turun Tuhan. Perekonomian turun. Satu sisi memang firman Tuhan itu begitu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan itu jangan kita ambil satu ayat terus kita potong. Itu terus kita pegang itu saja, enggak boleh. Firman Tuhan itu dengan yang lainnya saling berkaitan. Itu sebabnya ada kalanya kita diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, naik terus. Iya, masalahnya level kita baru di situ. Tapi nanti kalau level kita sudah tinggi, sedikit direndahkan Tuhan. Ya, itu didikan Tuhan supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Makanya itu saudara yang kekasih, hidup di dalam Tuhan ini enggak boleh bersungut-sungut, tetapi harus tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun juga tetap jangan ketika makan yang enak, ada capcay, puyung hai, botok hai, ucapan syukurnya panjang sekali. Syukur Tuhan berkat-Mu. Tapi begitu menghadapi hidangan tahu tempe, doanya apa? Syukur makan tahu tempe. Sedikit ada rasa ngamuk ya. Makan tahu tempe. Saudara, syukur kalau makan tahu tempe 1 hari 2 hari. Saya ini saudara yang kekasih sudah mau umur 61. Tiap hari makan tempe tahu loh. Serius, tanya tuh istri saya. Tapi saya makan tahu tempe karena kesukaanku tahu. Saya paling doyan tahu tempe, saudara. Makanya istri saya bilang begini, Pak Nelson itu kalau sudah ada tahu di rumah, ada cabai, ada kecap asin, pasti entek nasi 2 piring. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan, tanamkan di hati kita ya. Kalau kita menghadapi masalah, yang pertama kuatkan iman. Yang kedua kita langsung berdoa. Amin. Jangan lupakan ini. Sungguh pun engkau terjepit. Sungguh pun engkau berada di titik terendah. Sungguh pun masalahmu membuat engkau gelisah, enggak bisa tidur. Ambil 2 tindakan ini. Kalau 2 tindakan ini tidak engkau ambil, saya khawatir rumah sakit jiwa itu bertambah-tambah nanti orang. Serius. Dengarkan ya. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya firman ini termeterai di hati dan pikiran kita. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong, dan Tuhan membawa kami seperti yang firman-Mu sudah disampaikan. Kami mau selalu belajar, menguatkan kepercayaan kami, membangun iman kami, memperkatakan firman Allah, dan belajar untuk bertanya kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, dan kami percaya Tuhan tetap memberkati, menyatakan kuasa
dan kemuliaannya bagi kami semuanya. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, menjamah dan memberkati. Bapak terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran para menteri DPR, MPR, Polri, TNI, semua diberkati, sampai pejabat di lingkungan RW, RT, supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di negeri kami tercinta, gereja Tuhan, pelayanan tubuh Kristus akan semakin meluas dan diizinkan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat persembahan yang anak-anakmu sudah bawa dan berikan. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Tuhan membukakan jalan dan memberkati umatmu dengan berkelimpahan. Kami berdoa dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Biarlah tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan menjangkau dan melingkupi semuanya. Bapak terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah Yud, juga semua program-program gereja yang ada, rencana-rencana yang ada, kami bawa di dalam doa supaya Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Bapak terima kasih, mohon pengampunan, mohon belas kasihan, mohon kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Dan biarlah persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin, memberkati hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.